Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi saya Taufik Ramdhani. Kali ini kita akan membahas mengenai uji McNemar. Nah, ini dia uji McNemar digunakan untuk menguji dua sampel dependen berskala ukur nominal. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini dia. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh iklan yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak sebanyak 200 orang. Nah, ini terdapat perbedaan antara sebelum iklan diberikan, yaitu 50 orang membeli dan 150 orang tidak membeli setelah iklan diberikan. Ternyata ada perubahan ya, menjadi 125 orang yang membeli dan 75 orang tidak membeli. Nah, ini dia rinciannya. Dari 125 orang terdapat 40 pembeli tetap dan 85 orang yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli. Selanjutnya ada dari 75 orang yang tidak membeli terdapat 10 orang yang berubah semula membeli menjadi tidak membeli dan 65 orang lainnya tetap tidak membeli. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai penjualan sebelum dan setelah iklan diberikan? Nah, ini kita berangkat dari hipotesa terlebih dahulu. Ini ada hipotesa statistik H0, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah iklan. H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah iklan. Lalu alpha 5%, kita menggunakan statistik uji McNemar. Kita akan coba langsung menggunakan SPSS. Nah, ini dia. Kita berangkat ke variable view. Ini ada sebelum dan sesudah. Oke, untuk data seperti ini kita perlu satu lagi ya, yaitu frekuensi. Oke, kita desimalnya turunkan karena kita tidak butuh angka desimal di sini. Lalu, nah ini value. Ya, kita ubah value-nya. Yang pertama dari tidak membeli ya, tidak membeli. Lalu kita add. Lalu yang kedua membeli. Oke, kita klik OK. Lalu yang sesudahnya, nah ini ada perbedaan ya. Di bagian sesudah ini kita melabeli angka 1 dengan membeli ya. Jadi berkebalikan. Mengapa demikian? Nanti kita jelaskan ketika sudah muncul hasilnya ya. Ini dia labelnya tidak membeli. Nah, ini dia oke. Oke, seperti penjelasan tadi ya, uji McNemar ini menggunakan skala ukur nominal gitu ya. Kita masukkan hasilnya nominal, sedangkan frekuensi ini kita masuk scale gitu ya. Ini menentukan jumlah nantinya yang tidak membeli ada berapa orang, yang membeli berapa orang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita masuk ke data view. Ini kita masukkan 4 kemungkinan di sini ya, yaitu sebelumnya tidak membeli menjadi membeli, yang kedua tidak membeli tetap tidak membeli, lalu membeli tetap membeli, lalu yang terakhir membeli dan menjadi tidak membeli ya. Tadi disebutkan di sini ada 85 ya. Nah, lalu sebentar ya, saya nilon dulu. Nah, ini 40 pembeli tetap. Berarti 40 pembeli tetap di sini. Ya. Ada pula 75 orang, 10 orang berubah menjadi tidak membeli dan 65 orang tetap tidak membeli. Ya. 65 orang tetap tidak membeli dan 10 orang
berubah asalnya membeli menjadi tidak membeli ya. Oke, ini sudah kita input datanya. Kita masuk ke data terlebih dahulu ya. Kita masuk ke Waycase. Nah, ini kita masukkan Waycase by frequency. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwa kita minimize dulu. Menunjukkan bahwa ini dari tidak membeli menjadi membeli ada 85 orang dan seterusnya begitu ya. Oke, langsung kita masuk ke analyze. Kita menggunakan non parametric test. Nah, di sini kita cari two related sample. Nah, ini ada sebelum dan sesudah. Kita masukkan menggunakan panah yang ada di sini, variabel 1 2. Nah, ini di sini ada test type ya. Kita akan menggunakan uji McNemar. Jadi kita ubah ini Wilcoxon di uncheck dan McNemar kita cek. Oke, kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini tadi ya. Kenapa tidak membeli yang sebelum tidak membeli, tapi yang sesudah membeli dan tidak membeli. Nah, jadi uji McNemar ini kita melihat perbedaan di kolom kiri atas dan kanan bawah gitu ya. Jadi perbedaan ada di kiri atas yang ini 85 tidak membeli menjadi membeli, dan membeli tidak membeli di kanan bawah gitu ya. Nah, jika tadi sama begitu, maka ini akan berada di sudut yang berlainan gitu ya, di sisi yang berlainan. Nah, ini dia kita mendapati hasil dari uji McNemar ini ya. Ini dia yang ada di bawah 0,019 ya, assumpsinya 0,019. Ini nilai p-value nya ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Ini tadi, ini dia uji McNemar. Hasilnya tadi 0,019 ya. Kita masukkan. Oke. Nah, ini dia kriteria ujinya. H0 ditolak jika sig atau p-value atau sim tadi ya, nilainya kurang dari alpha, yaitu 5%. Lalu H0 diterima jika sebaliknya, jika nilai tadi lebih dari sama dengan alpha. Nah, kita bertanya kepada kondisi 1 ya. Apakah sig p-value kurang dari alpha? Apakah tadi 0,019 kurang dari alpha, yaitu 5%? Jawabannya adalah ya. Jadi artinya H0 ditolak dan kesimpulannya adalah H1. Ada perbedaan sebelum dan sesudah iklan dengan taraf signifikansi sebesar 5% gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.